Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah akramana wa iyyakum fi hadhil amkanil mubarak wa fi hadzal ayyamil mubarak wa fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, khadimatul majlis yaitu Habibana Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala memberi beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Allah jauhkan beliau dari bala dan Allah kabulkan segala keinginan beliau, baik keinginan duniawi maupun keinginan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasa hormat dan rasa ta'zim saya juga kepada tuan rumah yang tidak bisa Anda sebutkan, dan juga para anggota-anggota majelis yang selalu istiqomah menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kalian, yang akan mengangkat derajat kalian sehingga kalian akan selalu dibanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, duduknya kita di suatu momen majelis ilmu yang mana ini adalah suatu momen yang paling agung, suatu momen yang paling indah, suatu momen yang paling mulia, yang tidak bisa ditakar, yang tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan kalian. Suatu momen seperti inilah yang akan menjadi keagungan, yang akan menjadi ketakjuban kelak kalian di padang mahsyar, yang mana pada saat kalian di duniawi kalian tidak merasakan apapun yang kalian dapatkan ketika kalian duduk di majelis ilmu, akan tetapi tidak. Balasannya ketika kalian sudah tidak ada, disitulah ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian cari, merekalah yang akan menjunjung tinggi derajat kalian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajarkan agar kita bisa menjadi hamba yang sukses dalam duniawi kita. Nabi tidak mengajarkan kita akan menjadi hamba yang selalu sukses di dalam pekerjaan di dunia kita, tidak. Akan tetapi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan agar kita selalu menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu menjunjung tinggi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adanya majelis ilmu, datangnya kalian ke majelis ilmu, yang mana itu malaikat akan membentangkan sayapnya melindungkan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menyuruh seluruh malaikat-malaikat yang ada di arsy-Nya Allah untuk melindungi bagi orang-orang yang ingin menuju dan ingin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan hal-hal yang seperti ini menghadiri suatu momen majelis ilmu, ya biasa aja. Karena apa? Ya dibandingkan kalau buat hadir ke tempat-tempat pesta atau hadir ke tempat acara atau hadir ke tempat-tempat yang begitu menghasilkan duniawi, kita lebih giat. Karena benefitnya ada, keuntungannya ada, terlihat dari mata kita, tapi tidak dengan majelis ilmu. Majelis ilmu cuma, oh kata Nabi pahala. Oh tapi inilah
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahasiakan. Kalau Nabi pamerkan bahwasannya pahala itu lebih hebat dari harta, kalian akan berbunuh-bunuhan untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan seperti yang kita dengari, sholat berjamaah itu afdol 20 sampai 25 derajat. Bahkan ulama ngomong 27 derajat. Itu kalau dizohirkan, kalau ditampakkan pahala tersebut, orang akan berbunuh-bunuh untuk mengejar sholat jamaah. Contohnya apa? Begini aja. Ada orang ngomong gini, ayo siapa yang ingin sholat jamaah, maka aku akan kasih dia dengan uang 100 juta. Ada yang enggak berbondong-bondong datang ke masjid. Ya, makanya kenapa perumpamaan itu tidak dizahirkan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap dunia, diciptakan dunia itu adalah sumber kehinaan. Makanya tidak akan disamakan dunia dengan apapun yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang pedoman hidup kita, seorang pemimpin kita, seorang yang memperjuangkan agama Islam, seorang yang rela dicaci maki, seorang yang rela diludahin, seorang yang rela dilempar pakai batu, bahkan dikatakan sebagai pembohong, bahkan dikatakan sebagai segala macam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Makanya jangan kita kaget kalau ada salah satu cucu Nabi Muhammad yang selalu dihina, yang selalu dicaci maki, yang selalu dianiaya. Jangan takut, jangan kaget. Karena njitnya kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dakwah, ia juga begitu. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan kekerasan. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas dengan apa yang dengan rasa dendam, tidak. Nabi Muhammad membalas dengan rasa senyuman. Nabi Muhammad membalas dengan berdoa agar apa? Agar orang-orang yang menganiaya beliau, agar selalu Allah Subhanahu wa taala beri hidayah agar bisa menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pantas Allah memilih seorang sosok kekasihnya. Tidak ada seperti Nabi Muhammad, basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sebagian di sini menjadi umat Nabi besar Muhammad, umat yang diagungkan, umat yang dimuliakan. Tapi balasan apa kita yang akan lampirkan terhadap Nabi besar Muhammad? Tatkala nyawa kita diambil, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Oke, kita pintar, kita buat lampiran, gimana cara kita bisa masuk kantor, kita bikin surat, gimana kita ngajukan. Tapi coba kita lampirkan juga gimana amal ibadah kita selama di dunia. Ketika nanti di padang mahsyar kita lampirkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini suratku selama di dunia. Ya Rasulullah ini lampiranku selama di dunia. Apakah Rasulullah ketika melihat lampiran tersebut, oh selama di dunia dia beribadah. Selama di dunia dia selalu menjunjung tinggi namaku. Selama di dunia selalu mengikuti sunnah-sunnahku. Senang hati Rasulullah. Bahagia hati Rasulullah. Rasulullah tidak butuh dengan kekayaan. Rasulullah tidak butuh dengan harta. Rasulullah tidak butuh dengan kalian berlomba-lomba untuk mensukseskan duniawi kalian. Tidak. Yang Rasul inginkan adalah gimana kalian bisa mengikuti ajaran sunnah Nabi besar Muhammad. Mengikuti perintahnya Allah. Itu aja yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, duduknya kita di majelis ilmu adalah suatu undangan dari Allah khususnya. Tidaklah Allah gerakkan hati kita kecuali Allah ingin hidayah, kecuali Allah ingin keridhaan. Banyak jutaan hamba, bahkan bermiliaran, beratusan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mereka di jam sekarang lalai kepada Allah. Mereka di jam sekarang sibuk dengan duniawi mereka. Mereka berlomba-lomba, bahkan ada yang saling bermusuhan, yang memutuskan tali silaturahmi demi duniawi mereka. Umat Nabi besar Muhammad,
Umat yang selalu diagungkan oleh Rasulullah. Bahkan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang tidak dipantas dikatakan umat Nabi besar Muhammad. Orang yang pantas dikatakan umat Nabi besar Muhammad, orang yang selalu menjunjung tinggi syariat sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rela mati untuk Nabi besar Muhammad, bukan rela mati untuk demi tegaknya harta kekayaan di duniawi ini. Tidak. Itulah orang-orang yang memperjuangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di zaman dulu kalau ada majelis ilmu itu murid yang datang kepada guru-gurunya, tapi tidak kebalikan di akhir zaman ini guru yang datang ke murid-muridnya. Ayo kita ajak, kita ini sebagai guru ataupun kita juga sebagai penasehat, itu kita tidak menginginkan kalian harta, tidak. Kita menginginkan ayo bareng-bareng kita perjuangkan dakwah Nabi besar Muhammad. Ayo bareng-bareng kita buat hati Nabi besar Muhammad gembira. Ayo bareng-bareng kita masuk ke surganya Allah. Ayo bareng-bareng kita mencapai ridhanya Allah. Itu yang kita inginkan dari kalian. Bukan kita, ayo kita sukses, kaya bareng-bareng nanti ini. Enggak. Kita itu pengen kalian itu dekat kepada Allah. Sujud minta ampun. Pikirkan dosa-dosa kalian. Bangun qiyamul lail. Tangisin dosa-dosa kalian. Jangan pernah kalian keluarkan air mata kalian demi harta yang hina. Tapi kalian tidak pernah mengeluarkan air mata kalian demi dosa kalian. Berapa banyak kalian hianati Allah. Berapa banyak kalian kecewain Allah. Tapi Allah pernah murka kepada kalian. Satu aja nikmat yang Allah cabut. Kalian bahkan ngomong Allah tidak adil. Allah segala macam. Dari kecil sampai kalian hidup besar ini, gimana rezeki kalian? Tidak pernah bersyukur yang Allah kasih. Tapi Allah Arhamur Rahimin, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu hebatnya Allah. Itu hebatnya Nabi besar Muhammad. Kita berapa kali ngecewain hati Nabi besar Muhammad. Kita berapa kali maksiat. Kita berapa kali mengecewain Allah. Tapi Allah enggak. Ditanya sama Allah bangun malam-malam, hal min mustaghfirin, hal min taibin. Ada yang pengen beristighfar kepadaku, ada yang ingin bertaubat kepadaku di malam hari. Tidak, malahan kita kayak, aku paling manusia ya kayak Nabi Muhammad, udah tidur, nggak ada yang bangun di setengah malamnya, tidak ada. Pengen sujud untuk meminta ampun kepada Allah, jarang manusia. Tidur gimana? Gimana ya? Kalau bisa tidur tuh tidur, mikirin gimana besok bisa nyari uang apa enggak, gimana besok bisa makan apa enggak. Pikirannya dunia. Idza adnaba 'abdi dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila satu kali bermaksiat satu kali bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencontreng di dada-dada kalian, di hati-hati kalian, yang mana hati kalian itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tulis titik hitam. Nah, inilah yang dinamakan hijab ron, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang Allah tutup hatinya, gelap hatinya ketika dia hadir majelis ilmu, ketika dia sholat, ketika dia hadir maulid. Mereka tidak khusyuk. Mereka ya nganggap ya biasa aja. Karena apa? Karena hatinya sudah gelap. Makanya hati Allah tidak memandang manusia dari lo seganteng apapun kalian, secantik apapun kalian, sekaya apapun kalian, ketika Allah cabut semua sama. Ada orang kaya, menteri, pejabat, kalau meninggal bawa mobilnya, bawa hartanya, bawa rumahnya. Tidak. Dikain kafanin, dikuburin, sama rata. Allah tidak memilih. Nah, makanya jaga hati. Karena apa? Hati yang paling penting. Jaga mata, anggota tubuh. Masa Allah udah lahirkan kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kita sendiri yang mengotori dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bangga dengan membuka aurat kita, memamerkan aurat kita. Seakan-akan kita ini nggak tahu, ya bodo amat lah, nanti gue bisa taubat, bisa ini. Oke, lo ngomong bisa taubat, tapi apakah kalian bisa mencantumkan bahwasannya kalian bakal hidup dengan selamanya? Tidak. Kalau kalian bermaksiat di hari itu ketika Allah cabut gimana? Pengen apa kalian? Pengen kalian balas, oh ya Allah udah undurin. Oh enggak ada. Makanya kita waktu di muka bumi ini pergunakan amal ibadah. Pergunakan lomba-lomba dalam kebaikan. Berapa banyak orang yang udah meninggal, yang di kuburan, dia pengen bangun.
cuman untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita menyesal. Begitu juga datangnya seperti ini, kita didatangkan bulan Rejab, yang mana bulan Rejab ini syahrullah. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Dikatakan bulan Rejab ini yang mana di ayat Al-Qur'an, inda iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atil hurum. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terpisah adalah bulan Rejab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu ada 12 bulan. Di 12 bulan ini yang mana Allah 4 bulan Allah kasih kemuliaan. Salah satunya ya ini bulan Rejab. Kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang sampai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa iri terhadap umat Nabi Muhammad. Pengen ya Allah ij'ali min ummatin Nabi Muhammad. Tapi kita kadang jadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang sudah diagungkan, tapi kita masih egois. Kita masih tidak memperdulikan Nabi Muhammad. Sampai kapan? Malu wajah ini nanti ketika Nabi Muhammad, kita udah melihat Nabi Muhammad, itu pun kalau kita melihat dengan kemaksiatan yang kita ini, wah ya Allah, coba kalian pikirkan ketika kalian bermaksiat ataupun ada orang yang kalian ketahuan dengan orang yang kalian kenal, malu. Begitu dengan Nabi Muhammad. Ketika kalian bermaksiat, muka udah hitam, hati udah hitam, ketika ingin bertemu sama Nabi Muhammad, apa yang kita ingin katakan, apa yang kita ingin laporkan selama kita di dunia? Maksiat kita. Nyakitin lagi. Nggak bosan nyakitin hati Nabi besar Muhammad? Nggak bosan? Ya itu, makanya dari sekarang kita tancapkan hati kita dengan niat kita tidak ingin menyakiti hati Nabi besar Muhammad. Kalian dengar ini. Nabi Muhammad waktu sedihnya juga di tanggal 26 Rejab itu Yaumul Huzun. Tatkala Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal, tatkala pamannya meninggal, itu Nabi Muhammad ngerasa paling sedihnya tuh hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin seorang kekasihnya sedih, maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Isra wal Mi'raj. Allah tidak mau melihat hati Nabi besar Muhammad sedih. Lah kita berapa belas tahun di muka bumi ini, berapa kali kita menyakiti hati Nabi besar Muhammad? Berapa kali kita membuat sampai hati Nabi Muhammad itu mengeluarkan air mata di pipi Nabi besar Muhammad? Ya ikhwan, sampai kapan ya ikhwan? Balasan apa yang kita nanti lampirkan untuk Nabi besar Muhammad? Makanya adanya majelis ilmu hadir, istiqomahkan. Ketika ada Habib Shauqi juga kemana, ikutin beliau. Beliau tidak menginginkan apapun, ayo ikutin beliau. Beliau cuma ingin kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad, mendapat syafaat kakeknya beliau. Agar apa? Agar kita selalu bersama-sama nanti kelak di surganya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rejab ini juga kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuknya bulan Rajab selalu memperbanyak kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, selalu memperbanyak kalimat tersebut agar apa? Katanya ada ulama mengatakan bahwasanya di bulan Rajab ini kita menaruh pokok. Di bulan Sya'ban kita sirami dengan air. Di bulan Ramadan kita ambil buahnya tersebut. Nah makanya ayo pergunakan di bulan Rejab ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak puasa. Daripada kita ngomongin orang, mending kita berpuasa. Daripada kita sibuk 24 jam main HP, mending kita beristighfar kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita, ingat kita nggak tahu umur kita. Ya, makanya di bulan Rejab ini juga bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala agungkan Nabi besar Muhammad dari perjalanannya, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj, yang mana nanti sebentar lagi kita akan banyak perayaan Isra wal Mi'raj, yang salah satunya yaitu diperintahkannya sholat ya, yang awalnya dari 50 sampai 5 pun ya Allahumma 5 pun kita ya Allah ada yang bolong, subuh jarang, zuhur jarang, asar jarang, maghrib, isya nggak tahu kemana. Ya Allah, kesian sebenarnya diri kita ini, kesian. Semuanya kesian. Nanti
Di situ apa namanya? Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti semua kita ini mempunyai buku tanggungan masing-masing di padang mahsyar. Semuanya, ane, ente, Habib Syauqi, semuanya mempunyai buku masing-masing. Dari kecil, perbuatan kecil apapun sampai perbuatan besar itu dipertanggungjawabkan. Pada saat itu al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'arujuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu mulut ditutup sama Allah. Yang berbicara tangan, kaki, semuanya. Ya Allah, waktu dulu di dunia tanganku digunakan untuk bermaksiat kepadamu. Kaki juga melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Semuanya. Antaganallahu alladzi antaga kulli syai'. Pada saat itulah seluruh anggota tubuh lah yang awalnya dia ente kira ini anggota tubuh mati. Ente kira mati, tapi di padang mahsyar anggota tubuh bakal bersaksi, ya Allah, aku dulu tuh enggak ridho ya Allah. Tapi apa boleh buat? Aku dulu tuh dibuat hina ya Allah. Waktu di dunia aku dizolimi ya Allah. Waktu di dunia aku dipergunakan yang tidak sesuai yang engkau ajarkan ya Allah. Hati-hati kalian. Kalian kira tubuh-tubuh kalian ini nggak pada sakit. Sakit. Mereka merasa risau. Mereka kalau bisa jauh dari kalian ya jauh. Bahkan ketika Allah cabut dari salah satu anggota tubuh kalian, misal di Allah, nauzubillah min dzalik, yang kakinya itu, mereka lebih farhan, mereka lebih suka, mereka lebih senang karena alhamdulillah kakiku sudah hilang satu anggota tubuh. Kenapa? Waktu dulu ya Allah, aku digunakan kakiku waktu dia masih sehat ya Allah, kaki ini digunakan untuk menuju ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Ketika sudah dicabut, dilumpuhkan nih kaki, gue udah terlepas dari dosa-dosa ya Allah. Alhamdulillah. Nah makanya paling bahayanya itu ada 7 anggota. Mata, tangan, kaki, kemaluan, telinga. Nah inilah kalau bisa mereka berbicara di dunia. Woi jangan sakitin gue maksudnya. Begitu. Tapi kita tanpa kita sadari kita emang kayak ya udah kita tidak memperdulikan apapun. Ya, kita tidak memperdulikan apapun yang yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ikhwan wal ahbab rahimakumullah. Ambillah kesempatan ini, jangan kalian sia-siakan. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, ayo bersama-sama kita senangkan hati Nabi besar Muhammad, orang yang sudah menyambung irtibat hubungannya dengan Nabi besar Muhammad, apalagi kalian telah dibimbing dengan cucu Nabi besar Muhammad. Kalian ambil orang yang udah di mana di situ mengalir darah Nabi besar Muhammad. Ente bayangin darah Nabi Muhammad itu suci. Jangankan darah, air kencing. Pernah diceritain waktu Nabi Muhammad lagi kencing di suatu padang pasir. Ngencing Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad waktu kencing airnya itu masih tergenang di situ. Ada salah satu sahabat perempuan, dia dalam keadaan kehausan. Pas ngeliat tuh air diminum sama beliau. Diminum, Nabi Muhammad kaget. Lah, kenapa engkau minum? Enggak tahu kok bahwasannya itu kencing. Ya Rasulullah, bahwasannya aku tidak pernah merasakan air yang paling segar di muka bumi ini kecuali air tersebut ya Rasulullah. Air kencing. Bahkan darah pun Abdullah bin Zubair diperintahkan oleh Rasulullah, ya Abdullah, ketika aku hijam, kau tolong buangkan darah ini, jangan sampai ada yang melihat darahku. Bingung Abdullah bin Zubair, tatkala itu langsung diminum sama Abdullah bin Zubair. Pas balik ke Rasulullah, menghadap Rasulullah, ya Abdullah bin Zubair, udah kau buang tuh darah? Udah ya Rasulullah. Kemana engkau buang? Bahwasanya aku buang ke dalam perutku ya Rasulullah. Ketahuilah ya Abdullah bin Zubair, bahwasannya darah yang ada di perutmu dan darah yang ada di dalam jasadmu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan engkau menyentuh api nerakanya Allah. Karena apa? Karena di situ ada mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad. Sekarang gini loh, yang ana pengen tanya, apa sih di benak kalian tentang kalimat Muhammad ibni Abdillah? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian nanti? Pernahkah kalian ketika sebelum tidur kalian berpikir, apa ya? Kok bisa
satu kalimat Muhammad itu bersandingan dengan kalimat Allah. Kok bisa Nabi Muhammad bisa sampai begitunya? Kok bisa? Itu yang harus kalian pikirkan. Kadang tapi berapa banyak orang sekarang ini mereka lebih mementingkan sejarah, ya lebih menghafal kayak artis-artis penjuru dunia. Artis-artis ya begitulah orang-orang yang terkenal. Demi Allah, saya tidak bangga bisa menjadi orang yang terkenal. Demi Allah. Tidak bangga sama sekali kalau tidak ada manfaatnya. Lebih baik saya menjadi orang yang hina, tapi saya dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bangga dikenal sama penjuru dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kenal sama saya. Ente lihat Al-Habib Muhammad Habib Salim bin Jindan, Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Ali Kuitang, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang terkenal pendakwanya. Ada juga sebagian yang tidak berdakwah tapi dikenal sama Allah. Mereka tidak terkenal, Oh, mereka tidak mempunyai majelis ini. Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak mempunyai majelis ini, tidak mempunyai. Akan tapi apa yang mereka selalu dikenal sama Allah? Kenapa selalu dikenal sama Allah? Karena mereka setiap malam buka al-lail, menangis, meminta ampun dosa-dosa yang sekalian lakukan selama di dunia di muka bumi ini. Itu yang hebatnya pendakwa-pendakwa. Kenapa banyak pendakwa, banyak ini, tapi masih aja ada musibah, masih ada aja. Tapi karena jarangnya ulama yang nangis di sepertiga malam. Orang ulama itu dulu tuh, mereka takut. Mereka ini takut. Mereka terkenal itu takut. Bahkan kalau di Tarim ya Bebe, orang-orang ulama itu takut dengan kekenalan mereka. Mereka lebih tawadu. Mereka lebih nggak mau dikenal, nggak mau dimuliakan. Karena apa? Karena yang di benak pikiran mereka adalah aku merahasiakan ibadahku sebagaimana aku merahasiakan maksiatku. Tapi tidak di zaman sekarang. Mereka lebih merahasiakan maksiat mereka dibandingkan mereka merahasiakan ibadah. Oh, ibadah dikit pamer. Sedekah dikit pamer. Ini sedikit pamer, melakukan kebaikan. Coba sekali-sekali kalian emang karena Allah. Melakukan itu dari Allah dan untuk Allah. Alangkah indahnya ketika kalian merasakan, alangkah indahnya ketika kalian mendapatkan hati yang karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalian di sini dibimbing oleh Habib Syaugi, yaitu dari salah satu cucu dzurriyyat Nabi besar Muhammad. Jangan kalian tinggalkan. Jangan kalian ambil kesempatan ini. Karena inilah momen-momen yang selalu akan menjadi kelak pertanggungjawaban di padang mahsyar, yang mana karpet, kipas, lampu, semuanya ini akan menjadi pertanggungjawaban. Di sini dia menjadi benda mati tapi tidak di padang mahsyar. Nanti karpet ini adalah karpet yang paling agung dibandingkan karpet di istana negara yang ditaruh. Karpet ini telah mendengar sejarah Nabi besar Muhammad. Karpet ini telah mendengar ilmu Nabi besar Muhammad. Begitu juga kipas, begitu juga lampu. Tapi kalian melihatnya di sini cuma biasa. Kalau dibandingkan dengan istana, oh bagusan istana. Tapi nanti, kapan kalian sadari? Ketika kalian sudah tidak ada di dunia, di akhirat, disitulah kalian akan tahu yang mana yang agung, yang mana mulia. Yang agung adalah ketika suatu benda mati, suatu apapun yang dinisbatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Ini khusus nasihat buat Ana, terlebih lagi buat antum-antum semua. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari tempat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dosa sahabat kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudara kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat duniawi, hajat akhirat. Allah segera lunaskan yang punya hutang, dan Allah kabulkan segala apapun yang kalian inginkan. Dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin humma, amin Allahumma, amin ya Allah biha ya Allah biha
ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.